Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pagi ini kita kembali di Morning Spirituality. Kemarin kita telah belajar tentang the road to success, dimulai dari intention, kemudian thinking, kemudian action, kemudian habits, kemudian karakter atau akhlak, dan berujung pada destiny. Pagi ini kita berusaha untuk belajar satu hal lagi tentang kalimat pendek yang berbunyi adalah mafatihul khair wa maghalikus syarr. Apa? Mafatihul khair wa maghalikus syarri. Kunci-kunci kebaikan dan gembok-gembok keburukan. Maksudnya apa, Bursan? Kita berusaha dalam kehidupan kita itu menjadi pembuka bagi kebaikan-kebaikan. Jadi kita jadi kuncinya, key of good deeds. Ya. Kunci dari berbagai amal kebajikan dan kuncinya di kita. Sehingga orang bisa masuk ke ruang-ruang kebaikan itu karena kita. Jangan sampai kita menjadi yang sebaliknya, menjadi apa? Menjadi maghalikus syarri. Menjadi mafatihul syarri. Kunci-kunci dari keburukan. Jadilah kita yang tadi itu mafatihul khair. Kunci-kunci kebaikan itu ada di tangan kita. Artinya kita memberikan peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan bagi banyak orang untuk masuk ke ruang-ruang kebaikan itu, di mana kuncinya ada di kita. Kemudian yang kedua, jangan jadi kita jadilah kita juga maghalikus syarri, gembok-gembok keburukan. Artinya orang itu jangan sampai masuk pada keburukan-keburukan dan kita tahan agar mereka itu tidak masuk dalam keburukan itu. Apa tadi kita sebut? Mafatul khair wa maghaliku asyar. Pintu-pintu kunci-kunci kebaikan dan gembok-gembok keburukan. Paham artinya Hako? Ya. Jadi apa Bursan? Kita itu berusaha agar kebaikan itu menjadi terbuka gara-gara kita, dan keburukan itu menjadi tertutup gara-gara kita juga. Dalam bahasa Islamnya juga disebut al-amru bil ma'ruf. Pendorong kemakrufan dan pencegah kemungkaran atau disebut mungkaran. Kalau ini kita miliki, maka semangat kita untuk menjadi pionir kebaikan atau disebut dengan inisiator kebaikan itu akan sangat muncul di dada kita. Karena kenapa? Karena tekad kita menjadi the key of good deeds, kunci-kunci dari amal-amal kebajikan itu. Semangat kita untuk membuka ruang tadi menjadikan kita menjadi inisiator, penginisiasi kebaikan, walaupun mungkin kecil, walaupun oleh orang awalnya tidak dianggap, tetapi harus kita sadari bahwa al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu kakak Ai, kakak Fursan, keutamaan itu dimiliki oleh orang yang menginisiasi.
oleh orang yang pemilik ide awal, ya, pemilik ide awal yang kemudian melahirkan berbagai kerja-kerja raksasa, walaupun idenya awalnya adalah ide kecil, tetapi dialah yang kemudian menumbuhkan ide-ide lain karena dia yang memulai. Maka seperti Apursan, apa yang bisa dilakukan? Orang kan ada yang bikin startup, itu kan. Sekarang ada Zoom, kemudian ada Facebook, kemudian ada Taj Mahal, kemudian ada apa? Al-Azhar itu, kemudian ada Menara Pisa, ya, dan semacamnya. Itu adalah sampai sekarang mereka dikenang. Karena kenapa? Karena mereka adalah inisiator kebaikan itu. Nah, Faik misalnya mau bikin apa? Fursan, Kakak Hako, bikin apa yang kemudian kita itu saya sebut menjadi imamnya, yang lain menjadi makmum, sehingga kemudian kita itu akan dikenang sebagai orang yang membuka jalan-jalan kebaikan itu. Istilahnya tadi apa? Menjadi mafatihul khair dan maghalikus syarri, kunci-kunci kebaikan dan gembok-gembok keburukan. Untuk kebaikan kita memiliki the giant power, kekuatan raksasa untuk membuka kebaikan itu, dan pada saat yang sama juga kita menjadi giant untuk menutup keburukan-keburukan itu sehingga tidak menjadi gelombang raksasa keburukan itu. Maka saya pesan pada anak-anakku semua, baik Fursan terutama yang sudah dewasa, Hako atau Aik, dimanapun kalian berada, maka jadilah sebagai key of good deeds, mafatihul khair, sehingga yang kemudian mafatihul khair ini akan membawa gerbong, namanya gerbong kebaikan. Salah satunya kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang memiliki integritas. Dan orang-orang yang memiliki integritas ini pasti mereka adalah orang-orang yang disebut dengan mafatihul khair. Dengan demikian anakku semua, ya, Faik, jadilah kalian munawwir, orang-orang yang enlightened person, menjadikan orang-orang yang tercerahkan oleh kalian, ya, menjadikan orang itu menjadi bercahaya oleh kebaikan-kebaikan kita. Rumah-rumah bercahaya, bukan rumah-rumah yang gelap karena kita. Insya Allah jangan sampai disebutkan, jangan sampai kamu rajin mencaci kegelapan, tapi nyalakanlah lilin di kegelapan itu. Sebab mencaci maki kegelapan itu bukan solusi, tapi kalau kita menyalakan lilin, sekecil apapun lilin itu kita nyalakan, maka sungguhnya orang akan bisa berjalan dengan tepat pada jalannya. Ayo ulangi, apa tadi kalimatnya? Mafatil khair wa maghaliku asyar. Apa kamu Rizan? Mafatil khair wa maghaliku asyar. Apa Abrila? Ayo. Kunci kebaikan dan gembok-gembok keburukan. Itu aja anakku semua. Pagi ini kita kuncinya, mari kita menjadi inisiator kebaikan itu. Dan jangan sampai menjadi inisiator keburukan. Mari kita tutup pertemuan pagi ini dengan membaca hamdalah, kemudian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.